Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dina Hanifah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Whole of Government atau WOG. Pengertian dari WOG menurut United States Institute of Peace yaitu pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Kenapa sih WOG itu penting? Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Adapun faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga adalah sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Bagaimana cara melakukan WOG? WOG ini bisa dilakukan dari tahapan koordinasi hingga merger. Pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Selanjutnya penerapan dari WOG. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manajeable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam praktek WOG. Ada 3 tantangan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala situs ketika pendekatan WOG. Selanjutnya yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu prasyarat WOG. Yang pertama ada budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Dan yang kedua, cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pelayanan. Melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.